Baik semua, selamat datang di video kali ini. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang routing pada Laravel. Oke, jadi yang pertama kita jalankan exam kita untuk Apache dan juga MySQL supaya kita dapat menjalankan PHP di browser kita. Kemudian kita buka di folder project kita, di mana di video sebelumnya kita berhasil menginstal Laravel kita. Kita masuk di folder Laravel. Kalau kalian sesuaikan dengan letak dari aplikasi Laravel kalian. Kemudian kita buka terminal, kita tulis cmd, dan kita arahkan dia ke direktori ini. Pertama kita arahkan dulu ke direktori D. Kita tulis D titik 2. Kemudian kita masuk di Laravel, cd Laravel, kemudian enter, kemudian kita jalankan servernya php artisan serve. Lihat, dia otomatis akan berjalan di port 8000. Kemudian di browser kita buka saja localhost 8000. Lihat, dia otomatis sudah berjalan dengan baik. Kemudian kita buka text editor. Kemudian kita pilih di sini open folder. Kemudian kita arahkan di foldernya tadi atau directory tadi. Nah, ini kita select. Kemudian untuk examnya saya bisa sembunyikan dulu supaya tidak mengganggu. Dan cmd-nya juga kita tutup. Oke, ini sudah rapi. Oke, ini dia adalah root-nya. Ini berada di folder roots di sini. Untuk membuat sebuah routing, kita berada di folder root. Kemudian ada yang namanya file web. Ini adalah tempat kita mengatur root kita. Di mana di sini dia memanggil kelas yang namanya root, kemudian memanggil metode yang namanya get. Ini adalah untuk parameter pertama, ini adalah URL yang kita punya. Di mana ini adalah slash, artinya ini adalah URL default kita atau URL root kita. Yang ini. Yang ini sama saja dengan slash seperti ini. Itu sama, dia mengarahkan ke halaman root. Kemudian dia menjalankan sebuah function view yang merender view yang namanya welcome. Untuk view welcome, dia letaknya ada di resource view welcome. Ini dia, untuk file dari welcome. Misalnya welcome ini kita mau hapus, kita tulis saja di sini H1 halaman welcome. Ini kalau kita save, kemudian refresh browser, bisa dipastikan bahwa dia akan terganti. Tapi ini kita kembalikan saja. Itu dia untuk basic dari root. Kemudian kalau kita ingin membuat root baru, kita tinggal tulis di bawahnya. Kemudian kita tulis root. Kemudian kita tulis di dalamnya lagi get, metode get. Kemudian URL-nya misalnya adalah home, jangan home. Misalnya kontak. Kemudian kita tulis ini di dalamnya sebuah function sama. Kemudian kita return sebuah view. View-nya misalnya kita tulis adalah kontak juga. Jangan lupa titik koma. Di sini titik koma. Kemudian di sininya juga titik koma. Kemudian save. Dan coba kita arahkan di halaman kontak. Lihat di sini. Pasti kita akan mendapatkan error. Yaitu view kontak not found. Kenapa? Karena kita belum buat file kontaknya. Kalau kita tulis seperti ini, Laravel tidak akan mengenali yang namanya view kontak. Kalau kita cek di folder view yang ada di resource, itu untuk file kontak itu belum ada. Jadi kalau kita ingin buat, kita tulis di sini dulu. Kita tulis kontak.blade.php. Terus mungkin ada yang bertanya, kenapa di sini kita pakai Blade? Kenapa tidak pakai PHP biasa saja? Ya, sebenarnya kalau kita pakai PHP biasa juga bisa. Ini kalau kita tulis di dalamnya, kita tulis halaman kontak.
kontak, kemudian refresh, hasilnya jalan, tapi Laravel telah menyediakan namanya template engine yang namanya Blade. Kita sudah disediakan sebuah teknologi berupa template engine, tapi kita tidak gunakan. Itu akan sia-sia. Misalnya di sini kita ingin melakukan sebuah parsing data. Parsing data di sini kita buat title untuk halaman root. Misalnya kita buat di sini halaman home. Ini, kemudian kita tulis di sini title. Kita lakukan parsing data, di sini kita tulis title. Dan yang di kontak juga kita tulis title. Ini halaman kontak. Kita akan melihat perbedaan kalau kita menggunakan PHP dan juga Blade. Di sini kita tulis juga title. Title kita isi dengan variabel title. Nih, lihat. Kalau kita menggunakan PHP biasa yang ada di view kontak, untuk menampilkan title ini, kita tinggal menuliskan sebuah teks PHP, kemudian kita tulis echo dari title. Nih, kalau kita refresh kontak, hasilnya sama. Nah, kalau kita ganti, kita tulis saja kontak saja, kemudian refresh, hasilnya sama, sudah benar. Tapi kalau kita menggunakan view berupa Blade, view Blade yang di welcome, mungkin yang welcome kita ganti saja jadi home dulu. Kita buat view baru. Kita tulis di sini home.blade.php. Kemudian di sini kita panggil title-nya. Kita tulis H1. Kita bisa lakukan juga hal yang sama dengan PHP native. Kita tulis di sini PHP echo dari title. Dan kalau kita refresh di halaman root, ini jalan. Tapi kita juga bisa melakukan pakai yang namanya teknik Blade. Kita pakai kurung kurawal di sini. Kemudian panggil yang akan kita tampilkan, yaitu variabel title. Dan kalau kita refresh, hasilnya sama. Tapi kalau kita lihat di sini, sintaksnya lebih rapi dan juga lebih cantik lah kalau bisa dibilang. Terus untuk Blade ini juga dia dapat mengatasi yang namanya teknik hack. Biasanya kalau kita di CCP sebuah kode, misalnya di sini, bayangkan kita memiliki H1, kita diberikan H1 dengan style color red misalnya. Kemudian kita tulis di sini, misalnya ini script jahat, misalnya. Ini kita simpan di sini, di masing-masing sini, masing-masing ini. Yang ini kita pakai kutip satu saja, supaya dia tidak bentrok. Ini juga kita pakai kutip satu. Oke, lihat di sini. Kalau di halaman home, kita lihat stylenya, dia menampilkan scriptnya. Apa yang kita tulis di sini, itu yang ditampilkan. Apa yang kita tulis di sini, apa itu yang ditampilkan. Karena kita pakai Blade. Sedangkan kalau kita tidak menggunakan Blade, itu akan merender langsung, bukan home, tapi kontak. Ya, dia langsung menjalankan HTML-nya. Itu seharusnya tidak boleh, karena misalnya kita dikenakan sebuah teknik hacking bernama device. Ingat kasusnya Telkomsel, kena di device. Itu gara-gara hal seperti itu. Script yang tidak perlu dieksekusi, malah terrender seperti ini. Nanti itu merupakan celah nanti buat hacking. Maka dengan menggunakan Laravel, dengan template engine ini, kita dapat mengatasi salah satu teknik yang namanya device itu. Jadi yang kontak, supaya dia tidak terkena teknik device seperti itu, kita perlu mengganti ini menjadi Blade.
Kita tulis blade.php. Kemudian kita pakai dia template blade-nya. Kita tulis kurung terawal. Kemudian kita panggil title. Oke, kemudian refresh. Hasilnya sama. Tapi terus ada lagi pertanyaan. Mungkin, Kak, gimana kalau kita sengaja ingin mengeksekusi hal seperti ini misalnya? Ini bisa juga kita matikan dengan cara menambahkan tanda seru 2 kali untuk pembuka dan penutupnya. Kemudian refresh, fiturnya akan dimatikan. Ya akan render HTML-nya langsung. Itu dia sekilas dari perkenalan dari Blade. Untuk lebih lengkapnya tentang Blade nanti kita bahas di lain kali. Kemudian yang ini kita kasih kembali saja, ini kita tulis kontak. Kita tulis kontak, kemudian ini kita tulis home. Oke, itu dia seputar untuk tentang Blade tadi. Kemudian misalnya kalau kita ingin parsing ke kita ingin parsing data kedua, misalnya kita punya data di sini, variabel data, kita tulis saja ini data Loren. Jadi kita tinggal tambahkan saja di sini dengan menambahkan koma, kita tulis data misalnya. Data diambil dari variabel data yang ini. Tulis data. Refresh, dan kalau kita lihat di sini di halaman rootnya belum ada terjadi, tapi kalau kita konsumsi dia di halaman view-nya, kita tulis bukan php tapi paragraf, kemudian kita panggil saja datanya, ini pasti berjalan. Terus kalau kita ingin lebih rapi, kita pakai saja Bootstrap. Misalnya kita pakai Bootstrap 5 di sini, dokumentasi, kemudian kita copy starter template-nya. Kemudian kita ganti yang ini. Untuk title-nya kita mengganti jadi title. Kemudian yang ini kita isi dengan data. Kita tulis data. Kemudian save. Refresh. Lihat hasilnya sama. Tapi dia sudah pakai di sini Bootstrap-nya. Ini kita close. Oke, sudah. Dan kalau kita ingin lihat dokumentasi resminya, itu ada di basic, kemudian routing. Ini dia penggunaan dari routing. Kita bisa tulis seperti ini basicnya. Atau kita bisa gunakan juga controller. Misalnya ini kita masuk web tadi, ini kan terlalu panjang. Kita ingin ini semua diatur di controller, itu bisa. Kita atur di sini dengan cara menambahkan array, kemudian nama controllernya misalnya home controller, kemudian kita panggil dia namanya kelas, kemudian nama metodenya apa, misalnya index. Oke. Kemudian cara membuat controllernya seperti apa? Jadi di Laravel kita punya yang namanya artisan. Itu kita anggap sebagai asisten kita di aplikasi Laravel, yang dimana dia membantu kita dalam mengembangkan Laravel kita. Jadi kita masuk di terminal dan arahkan ke folder ini, cd, bukan cd tapi d, kemudian kita masuk di foldernya yaitu Laravel. Dan untuk membuat controller kita bisa tulis php artisan make controller. Nama controllernya apa? Home controller. Ingat, untuk penulisan controller, huruf pertamanya kapital. Ininya juga kapital. Oke, kemudian titik enter. Lihat, controllernya berhasil dibuat. Terus, di mana sih letak controllernya? Jadi, untuk letak controllernya, dia ada di app, http, controller, home, controller. Jadi yang ini kita panggil dulu use namespace-nya, kita tulis use, kita tulis up, oke, kemudian slash,
kita masuk di XTTP, kemudian slash lagi, controller slash nama controllernya yaitu home controller, titik koma. Kemudian refresh. Ini oke, kita lihat di sini metodenya belum ada nih. Method index does not exist. Kalau kita lihat di sini, ini kan kita menggunakan method index. Sementara method index belum ada di home controller. Kalau kita buka home controller, kita perlu buat dulu metodenya. Kita tulis public function index. Kemudian kita langsung saja copy yang tadi, dia sudah terhapus. Jadi kita buat saja, misalnya kita set title-nya menjadi halaman home, kemudian datanya misalnya kita isi menjadi ini, data lorem sembarang. Kemudian kita panggil view-nya, return view. Kemudian nama view-nya adalah home. Kemudian datanya apa? Title. Kita isi dengan title. Kemudian data kita isi dengan data. Jangan lupa titik koma. Refresh. Hasilnya sama. Nah, terus gimana kalau kita ingin buat dia ininya bukan misalnya kita punya di view home. Ini kita tutup saja dulu. Di sini misalnya kita punya di resource sebuah view. Kita punya folder home misalnya, punya folder home, dan untuk letak dari file home ini letaknya ada di dalam folder home. Kemudian sementara file home-nya, blade-nya bukan home lagi namanya tapi main.blade.php. Ya tinggal kita ganti saja di sini dengan cara menuliskan slash. Oke, kita tulis slash main. Dan kalau kita refresh, hasilnya sama. Terus yang ini, kalau biasanya untuk pembeda di Laravel antara routing yang ini dengan nama folder, kita bisa ganti nama folder dengan titik. Jadi slash ini kita bisa ganti juga dengan titik. Very cool kalau bisa dilihat ini. Kalau kita refresh, hasilnya sama. Oke. Terus kalau kita ingin misalnya kita buat lagi halaman kontak, kita lanjuti halaman kontak. Kita copy saja template yang Bootstrap tadi. Kita copy saja yang di halaman main ini, kita copy. Kemudian kita masuk di kontak, ini kita close. Ini kita simpan. Datanya kita hapus. Tulis di sini halaman kontak. Kemudian refresh, kita masuk di halaman kontak. Ini masuk dia di halaman kontak. Selanjutnya misalnya kita ingin dia juga berada di controller yang sama misalnya untuk kontak. Kita tinggal buat saja yang ini, kita ganti jadi, ini kita tutup semua. Ini kita ganti menjadi home controller. Kemudian kita panggil kelasnya, kemudian metodenya misalnya adalah kontak misalnya. Kalau kalian ingin mengganti controllernya, silakan buat saja controller baru, kemudian nanti yang ini diganti dengan controller yang baru. Oke, kita buat lagi functionnya, berarti di sini ada function kontak, berarti kita buat di sini public function kontak. Kemudian kita set title-nya kontak, coba. Kemudian kita return view, kita lihat di sini dulu resource-nya, kita telusuri dulu. Letak dari kontak, kita kasih masuk juga di halaman home, di folder home. Berarti di sini kita tulis adalah home.contact. Dan selanjutnya kita panggil parsing datanya, title kita isi dengan title. Jangan lupa titik koma dan refresh.
hasilnya sama. Oke, hasilnya sama. Selanjutnya, misalnya kalau kita ingin mendapatkan ID, misalnya di sini kita punya sebuah ID misalnya kita punya ID 1 seperti ini. Gimana cara mendapatkan ID seperti ini? Sebenarnya simpel saja, kalau ingin mendapatkan ID, kita tinggal tulis di controllernya, kita tampung di sini misalnya ID. Oke, kemudian kita coba vardam isi dari ID, dapat enggak? Kalau kita refresh, view argument the function the pass. Oke, sepertinya tidak bisa. Kita perlu panggil di sini sebuah request seperti ini. Ini kelas dari Bootstrap yang diambil dari Illuminate HTTP request. Kemudian kita tulis di sini request. Dan di sini kita panggil requestnya untuk mendapatkan ID yang di atas ini. Kemudian refresh, lihat di sini ada. Dan kalau kita panggil lagi, di sini ada yang namanya request. Kemudian refresh, lihat kita mendapatkan di sini ID-nya. Kalau kita tulis misalnya ID Alfian, ini juga didapat. Nah, tapi kalau kita ingin buat lagi dia lebih cool atau lebih bersih lagi, kita bisa tulis misalnya begini, kontak, kemudian nama ID-nya. Atau kontak Alfian Iza. Misalnya, kita ingin mendapatkan ini. Kita anggap dia sebagai parameter. Apakah itu bisa? Tentu saja bisa. Caranya, kita masuk di web di sini. Kemudian di kontak, kita tambahkan slash. Kemudian kita buat di sini kurung kerawal. Kita tulis di sini sebagai jangan ID, misalnya nama. Nih, misalnya nama. Dan di sini, kita tinggal panggil saja. Kita terima dia variabel nama. Coba vardam namanya. Apakah didapat atau tidak? Kita refresh. Ya, kita dapat namanya. Kontak Alfian Iza. Coba Iza Muhammad. Apakah masih dapat? Tentu saja masih dapat. Tapi kalau kita ingin tambahkan lagi parameter berikutnya, apakah masih jalan? Kalau kita ganti sini, dia akan not found. Kenapa? Karena untuk routing yang 3 slash seperti ini, itu tidak ada. Kalau kita masuk di web di sini, untuk routing yang 3 itu tidak ada. Tapi kalau kita ingin dapatkan lagi misalnya di sini, misalnya di sini kita tulis saja jenis kelaminnya, laki-laki, seperti ini. Terus ingin mendapatkan juga data yang sama di URL ini. Bagaimana caranya? Ya simpel saja, kita tinggal tambahkan lagi hal yang sama seperti ini. Kita tulis slash, kemudian kurung kurawal, kita tulis di sini adalah jenis kelamin, kita tulis saja JK. Kemudian coba kita vardam dari JK, kemudian namanya juga kita vardam. Apakah dapat? Tunggu, JK-nya kita harus tampung dulu di sini JK. Kemudian refresh, hasilnya sama. Kita mendapatkannya. Terus gimana kalau kita ingin buat di sini misal kontak Alfian Izzah, kemudian di sini kita ingin dapatkan profile misalnya, profile detailnya. Kita tulis detail, kemudian di sini slash misalnya jenis kelamin. Apakah bisa? Apakah bisa? Jenis kelamin. Kita tinggal buat saja routingnya. Kalau kita ingin jadikan ini parameter, ini juga parameter, itu bisa. Kita tinggal tulis di sini. Ini kita ganti sesuai routingnya. Yang ini kita ganti jadi detail. Kemudian ini kita terima jadi parameter lagi. Itu jenis kelamin. Nih, kalau dia masuk di routing ini, kita pastikan kita akan mendapatkan hal yang sama. Nih. Ini akan tidak dianggap sebagai parameter. Yang dianggap parameter cuma yang kedua dan yang terakhir. Sesuai routing yang di web sini.
Oke, kemudian kita cari lagi. Apalagi yang dapat kita lakukan di routing ini. Kemudian di sini kita bisa lihat untuk metode routing, untuk berdasarkan respon HTTP-nya, kita bisa gunakan get, post, put, fetch, delete. Kita belum praktekkan ini, kita akan praktekkan ini nanti pas CRUD atau pembuatan form. Karena untuk post ini untuk menampilkan data, sedangkan get itu untuk mendapatkan data, post untuk menampilkan data, ini untuk mendapatkan, jadi berbeda. Sedangkan put biasanya digunakan untuk mengupdate secara keseluruhan data yang ada di database. Sedangkan patch dia digunakan untuk mengupdate salah satu filenya saja. Jadi tidak semua saja diupdate, tapi salah satunya saja kita gunakan patch. Sedangkan root untuk delete itu digunakan untuk mendelete, dan option itu pilihan. Nah, juga ada match, get, and post. Ini nanti kita bahas juga. Oke, kemudian yang terakhir mungkin kita bisa coba redirect. Coba kita cek. Oke, kita coba jangan redirect. Redirect cuma simple saja ini. Kita tinggal tulis redirect, kemudian halamannya, nama rootnya apa, kemudian dia meredirect kemana. Dia akan ke merinjek lah, melempar, menendang. Kurang lebih seperti itu. Nih, yang terakhir. Misalnya kalau kita ingin membuat halaman simple, kita tidak butuhkan data yang banyak. Misalnya kita ingin menampilkan data yang simple saja, kita hanya butuh title di halaman itu. Maka kita tinggal tulis route, kemudian view, kemudian nama URL-nya, kita tulis saja simple, misalnya. Kemudian view-nya juga kita sebut sebagai simple. Letaknya simple dot, misalnya simple dot menu. Misalnya kita buat. Kemudian datanya kita cuma punya title, diisi dengan halaman simple. .com. Nah, jadi kita buat juga rootnya dulu. Kita buat dulu apanya, view-nya. Kita buat di sini, foldernya lihat sini simple. Kemudian di sini ada filenya, namanya adalah menu.blade.php. Dan kalau kita jalankan, coba kita tulis H1, halaman H1. Kita panggil title-nya. Yang sudah diparsing tadi, kita tulis title. Dan refresh, kita masuk di simple. Simple, jalan. Ini berhasil. Kalau kita ingin menampilkan hal simple yang sekiranya tidak perlukan sebuah controller, kita bisa buat seperti itu. Oke. Mungkin cukup sampai di sini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.